Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk mendengarkan penjelasan dari kami mengenai tugas aksi nyata modul 14A10 tentang filosofi KHD dan budaya positif. Perkenalkan, saya Aspiadel, CGP Angkatan 4 Kabupaten 50 Kota. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau filosofi KHD. Di dalam modul 1.1 filosofi KHD itu mempelajari tentang yang pertama, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan. Kemudian merdeka belajar. Kemudian profil pelajar Pancasila. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang merupakan proses dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan salah satu kunci utama untuk mencapainya. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Artinya di sini kita tidak menuntun anak ke arah yang lebih baik, tetapi di sini kita menuntun tumbuhnya kodrat yang sudah ada pada diri anak tersebut ke arah yang lebih baik. Bukan kita menciptakan, tapi pada diri anak tersebut sudah ada dasar-dasar kodrat yang dibawanya sejak lahir. Nah, itulah yang akan kita tuntun, bukan kita tuntut. Selanjutnya, hal ini bisa kita ilustrasikan kalau pendidik itu adalah seorang petani. Sedangkan anak-anak adalah bibit atau biji tumbuhan. Kita umpamakan di sini anak itu sebagai biji jagung yang akan ditanam petani dalam sebuah lahan, yang mana lahannya di sini adalah kelas kita. Pendidik sebagai petani hanya bisa menuntun bibit jagung tersebut menjadi tanaman jagung yang subur. Kita tidak bisa memaksa merubah bibit jagung tersebut tumbuh menjadi padi.
tugas petani hanya menuntun dengan perhatian, perawatan. Meskipun nanti bibit jagung tersebut adalah bibit yang super, tapi dalam perawatannya tumbuh di lahan yang gersang dan tidak dapat pupuk yang bagus, maka bibit jagung tersebut tidak akan dapat tumbuh optimal. Itulah ilustrasi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam Merdeka Belajar. Merdeka Belajar maksudnya di sini adalah guru sebagai among, yaitu menuntun murid mendapat kebebasan dalam belajar untuk mengembangkan segala potensi, bakat, dan minat yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan tetap menanamkan budi pekerti untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sini, guru sebagai among yang menuntun murid dalam pembelajaran. Kemudian, kodrat alam adalah sosial di mana murid itu tumbuh. Sedangkan kodrat zaman adalah zaman anak itu tumbuh, di mana sekarang kita sudah berada pada zaman yang canggih, ya, penuh dengan ilmu pengetahuan yang mana serba digital. Ini dibuktikan dengan anak-anak kita sudah bisa melihat YouTube, sudah bisa membuat video TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian, budi pekerti adalah karakter yang merupakan hasil bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan tenaga. Pendidikan yang berpihak pada murid, di mana murid yang mempunyai peranan dalam pembelajaran, guru hanya sebagai penuntun. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam Merdeka Belajar itu nanti akan melahirkan yang namanya profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila itu ditandai dengan siswa memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis dan mandiri. 6 sikap ini harus dimiliki oleh anak-anak kita sehingga dia nanti bisa dikatakan sebagai pelajar Pancasila. Berikutnya, mengenai budaya positif. Budaya positif adalah lahan dan perawatan oleh pendidik untuk menumbuhkan murid sebagai tanaman yang subur. Apa saja konsep kunci budaya positif? Ya, mari kita berbagi. Perubahan paradigma, mulus respon lawan teori kontrol, kemudian pandangan tentang dunia. Ya, kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian